permukaan tanah kalau kita berdiri sekitar setinggi dada gitu. Jadi DBH-nya kita ukur minimal 10 cm, itu 10 cm ke atas itu dikategorikan ke pohon. Terus diameter antara 2 sampai 10 itu dikategorikan sapling ya, artinya permudaan pohon. Terus yang 2 cm ke bawah diameternya itu dikategorikan ke seedling ya, seedling anakan pohon. Itu untuk pohon, untuk tingkatan pohonnya. Tapi ada juga tingkatan vegetasi dasar namanya. Vegetasi dasar itu mulai dari semak, herba, paku-pakuan, yang tingginya kalau yang kita tahu kalau semak-semak itu tingginya kan ya palingan sekitar 2 meter ke bawah lah ya. Oke. Terus tajuk pohon di hutan hujan tropis ini sangat rapat. Hanya kita lihat hijau dia terus. Ditambah lagi adanya tumbuh-tumbuhan yang memanjat, menggantung dan menempel pada dahan-dahan pohon, misalnya dorotan, anggrek, dan paku-pakuan. Jadi yang menempel itu tentu kita kenal dengan istilahnya epifit ya. Banyak anggrek itu berupa epifit, paku-pakuan juga ada yang epifit, tapi anggrek itu juga ada yang anggrek tanah ya, paku-pakuan juga seperti itu. Menyebabkan sinar matahari tidak dapat menembus tajuk. Artinya karena rapatnya tajuknya tadi atau kanopi atau tutupan dari pohon tadi, tutupan kanopinya itu rapat sehingga cahaya matahari itu tidak dapat menembus lantai hutan gitu, hanya dari celah-celah saja cahaya matahari akan sampai ke lantai hutan dari celah-celah antar kanopi satu pohon dengan pohon yang lain, atau antar celah daun yang mungkin tutupan daunnya atau susunan daunnya tidak begitu rapat. Dari situlah lantai hutan akan memperoleh cahaya matahari, sehingga pohon yang dapat bertahan di bawah naungan, di lantai hutan itu adalah pohon yang dapat tumbuh di bawah naungan atau dia toleran terhadap naungan. Contohnya mungkin herba dan semak yang ada di dalam itu ya, herba dan semak yang terdiri dari spesies-spesies yang telah beradaptasi secara baik untuk tumbuhan di bawah naungan. Oke, ini sebaran hutan hujan tropis di dunia. Nah, diantaranya ada di Asia, Afrika, Amerika Selatan, di Australia, ya. Kalau di Asia itu Asia Tenggara. Iya, masih sebaran ini di Asia Tenggara, di Kongo, di Amazon, ya, di Papua Nugini juga. Oke, sekarang manfaat lagi. Jadi manfaat dari hutan itu ada manfaat klimatisnya, ada manfaat edafisnya, dan ada manfaat hidrologisnya. Kalau manfaat klimatisnya untuk iklim ini ya, dia penghasil oksigen. Dia juga berperan dalam keseimbangan iklim di atmosfer. Nah, hutan dinilai mampu mengurangi laju emisi karbon di atmosfer sehingga dampak dari pemanasan global itu dapat diminimalisir dengan keberadaan hutan. Jadi hutan ini sangat perlu sekali, ya. Nah, ini secara klimatis. Terus kalau secara edafis, nah itu untuk kesuburan tanah. Kesuburan tanah dan ketersediaan zat hara, ya, itu peranannya atau manfaat secara dari segi edafis. Dari mana zat haranya atau dari mana dia dapat menyuburkan tanah, itu tentu dari adanya siklus materi yang berlanjut di dalam hutan. Kita juga belajar dulu ada yang disebut dengan siklus biogeokimia ataupun juga proses ini siklus materi ya. Di mana di mana jatuhan-jatuhan dari apapun yang ada di hutan, apakah itu daun, buah, ranting dan segala macamnya, ditambah lagi dengan banyaknya nanti fauna di sana, ada fauna yang mati barangkali atau ada kotoran-kotoran dari fauna, itu semua dilapukkan kan. Pelapukannya itu yang menyebabkan tanahnya jadi subur, meningkatkan kesuburan tanah. Itu dari kalau ditinjau dari segi edafisnya.
Terus kalau ditinjau dari segi hidrologis itu sudah jelas ya, dengan adanya hutan itu dapat itu dapat menjadi sumber mata air ya. Terus akar tumbuh-tumbuhan hutan itu yang menyebar dapat menyerap dan menyimpan air di dalam tanah. Jadi hutan-hutan, umpamanya hutan-hutan di sekitar Kota Padang sajalah, hutan Utaraya itu ya, Utaraya Bung Hatta itu adalah daerah atau kawasan penyangga untuk tata air di Kota Padang ya, jadi perlu sekali dijaga gitu. Makanya tidak boleh ada aturan-aturan tertentu untuk penebangan hutan. Tidak boleh lakukan penebangan sembarangan karena banyak fungsi yang akan terganggu nanti, banyak manfaat dari hutan, banyak manfaatnya bagi kita yang akan terganggu. Manfaat yang ketiganya ini ya, klimatis, edafis, dan hidrologis ya. Terus selain manfaatnya bagi manusia, satwa juga memperoleh manfaat dari keberadaan hutan itu, umpamanya sebagai sumber pakan, sebagai habitat satwa ya, dan tempat berkembang biak. Jadi kadang-kadang kalau sudah terjadi penebangan hutan yang banyak, kadang ada satwa-satwanya yang keluar dari sana ya, umpamanya seperti ditemukannya harimau sudah. Iya, boleh. Tempat berkembang biak satwa itu juga merupakan manfaat atau peranan dari hutan. Proses adaptasi yang mendukung semua komponen tersebut memungkinkan satwa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik ya, berkembang biak dengan baik di dalam hutan. Jadi itu perlunya dijaga keseimbangan ekosistem di hutan karena banyak fungsi, banyak manfaat yang kita peroleh dari sana gitu. Seperti yang tadi bisa dirumuskan ada 3 fungsi, ada tiga manfaat dari hutan yang jelas sekali mempengaruhi kehidupan kita dan kehidupan satwa yang lainnya. Ini kira-kira gambaran dari salah satu hutan ya. Hutan hujan tropis, banyak di sini kelihatan ada pohon-pohon ini yang dibilang tadi, ada pohon yang tinggi, ada pohon yang rendah. Kalau yang rendah itu adalah pohon-pohon yang memang beradaptasi dia dengan toleran terhadap naungan. Di bawah hijaunya pepohonan yang tinggi-tinggi ini ada tumbuhan juga yang di bawah, itu tumbuhannya adalah tumbuhan yang toleran terhadap naungan. Tapi kalau bagi tumbuhan yang tidak toleran dia terhadap naungan, tentu dia akan mulai tersingkir ya, hilang dia dari lokasi tersebut. Nah, sekarang bagaimana kita mengassessmentnya, artinya bagaimana kita mendapatkan data ya atau menilai suatu kawasan hutan itu, tentu dengan melakukan survei, mengambil data-data dari sana, baru kita bisa nanti menilai suatu kawasan hutan itu. Di mana salah satunya yang bisa kita lakukan itu adalah dengan melakukan analisis vegetasi. Untuk ekologi tumbuhan itu sudah tidak asing, di mana analisis vegetasi itu adalah bagaimana cara mempelajari satu komunitas hutan untuk melihat bagaimana komposisi jenis dan struktur jenis vegetasi yang ada di kawasan tersebut. Jadi kalau di sini analisa vegetasi adalah suatu analisis yang bertujuan untuk memperoleh data kuantitatif dari jenis atau komposisi dan struktur vegetasi dan mendapatkan data kuantitatif mengenai peranan jenis dalam ekosistem. Peranannya ini biasanya bisa dicerminkan di dalam 3 pola sebetulnya ya. Ada pola penyebarannya. Pola penyebarannya ini kalau kita udah pelajari dulu di ekologi tumbuhan tentang analisis vegetasi ini, kita akan mendapatkan pola penyebaran dari nilai frekuensi. Nanti akan lebih dijelaskan dari rumus ya. Terus untuk pola kesesuaian terhadap faktor-faktor lingkungan yang ada di lokasi itu bisa kita lihat dari nilai kerapatannya atau densitas atau jumlah individunya. Artinya tidak semua jenis tumbuhan di sana yang jumlah individunya banyak gitu. Ada jenis-jenis tertentu yang jumlahnya banyak di situ atau jumlah individunya banyak dengan kerapatan yang tinggi. Itu artinya
tumbuhan tersebut atau jenis tersebut sesuai dengan faktor lingkungan yang ada di sana. Terus yang ketiga, pola dari derajat penguasaan atau pengendalian terhadap faktor-faktor lingkungan yang ada itu disajikan dalam bentuk nilai dominansinya. Ya, nilai dominansi itu penguasaannya bisa dari penguasaan pamannya batangnya besar, ya, dia hanya satu di sana tapi batangnya besar sekali, atau dia hanya satu di sana tapi tutupan tajuknya itu besar sekali. Nah, jadi bisa dari 3 bentuk cerminan dari peranan vegetasi itu dalam satu kawasan hutan. Ini adalah pengelompokan sebetulnya. Ini pengelompokan agak ini. Kita mungkin mengacu ke pengelompokan yang sering kita gunakan sajalah di ini ya, di ekologi kita ya, dan yang banyak digunakan oleh kakak-kakak kelasnya yang melakukan penelitian di di biologi kita. Nah, ini kalau kita lihat dari banyak literatur macam-macam ininya pembagian atau kategori-kategori tumbuhan atau vegetasi yang ada di hutan. Kalau kita lihat di sini, ini mulai dari yang kelompok pertama, ini mulai dari kelompok ya semak-semak dan herba ya. Mulai dari herba awalnya, terus ada semak, terus ada pohon kecil. Pohon kecil itu seedling istilahnya, anakan pohon yang tingginya di sini paling tinggi itu 3 meter gitu. Tapi kalau yang kelompok yang kedua itu adalah pohon-pohonan dari jenis pohon. Anda harus bisa membedakan di sini yang mana yang pohon, yang mana yang semak dan yang mana yang herba ya. Mungkin kalau kelompok semak dan herba itu kita kelompokkan ke kelompok vegetasi dasar. Tapi kalau kelompok dari pohon ada mulai dari anakan yang kecil-kecil yang mungkin tingginya bisa jadi 30 cm, tapi dia adalah anakan pohon gitu, berbeda dengan semak. Kalau semak itu dia tidak akan tinggi sekali, paling tingginya cuman sekitar semeter, 2 meter dia sudah punya banyak percabangan dan sudah berbunga dan berbuah. Tapi kalau anakan pohon setinggi itu dia belum percabangannya belum banyak, belum berbunga dan berbuah gitu. Dia nunggu jadi pohon dewasa dulu baru dia masuk ke fase generatifnya. Kalau di sini bisa kita lihat ada pohon yang dikelompokkan yang di kelompok A tadi itu, yang di strata A, yang diameter batangnya itu besar dari 35 cm. Terus di bawah itu ada tiang namanya. Tiang itu yang ada di kelompok B itu yang 25 sampai 35 ininya tingkatannya. Terus yang kelompok yang C ini adalah disebut dengan pancang ya, atau belta atau sapling yang diameter, maksudnya diameter di sini diameter setinggi dada DBH ya. Coba cari nanti apa itu DBH itu. Kita ukur dari permukaan tanah sampai ke tinggi sekitar 130 atau 135 cm, sekitar setinggi dada kita. Itu disebut dengan pancang yang diameternya itu sekitar 10 sampai 25. Yang disebut dengan anakan atau semai di sini yang kecil dari 10 cm. Ini agak berbeda dengan yang ya Ibu salah ambil ini. Maksudnya ini juga merupakan pembagian strata dari pohon, tapi ada strata yang biasa kita pakai itu yang gampang saja. Dari kehutanan juga memakai yang itu. Yang dikatakan pohon yang diameternya 10 cm ke atas. Yang dikatakan dengan sapling yang diameternya antara 2 sampai 10 ya. Yang dikatakan dengan seedling yang diameternya kecil dari 2. Jadi kalau yang sapling antara 2 sampai kecil dari 10. Nah, kalau yang 10 ke atas itu masuk ke kelompok pohon ya. Kalau Anda ingin ada minat nanti untuk melakukan penelitian dari ekologi tumbuhan, mungkin bisa pakai itu gitu. Terus bagaimana metodenya? Metode analisis vegetasi itu. Sebetulnya metodenya banyak ya. Ada metode yang pakai plot. Nah, ini metode letak contoh. Ada juga metode yang tidak pakai plot atau plotless. Metode titik perempatan namanya. Biasanya kalau orang melakukan analisis vegetasi dengan waktunya
dia perlu waktu cepat, sementara dia harus tahu dapat data dari vegetasi pohon terutama di suatu kawasan, dapat saja melakukan metode tanpa plot ini atau plotless. Yang kita bahas sekarang adalah yang pakai plot ya, pakai metode kuadrat. Yang pakai metode kuadrat itu kalau menurut Odum itu untuk golongan rumput-rumputan atau vegetasi dasar ya, rumput-rumputan dan semak biasanya itu bisa masuk ke satu istilah vegetasi dasar. Itu luas plotnya 1 kali 1 meter atau 2 kali 2 meter juga bisa. Tapi di sini semak dikelompokkan ke dalam ini 5 kali 5 meter. Tapi di sini kalau kita memakai biasanya di buku Surya Negara dan Indrawan itu untuk sapling yang ukurannya 5 kali 5, sorry. Yang untuk pengukuran analisis vegetasi sapling ya, tingkat permudaan pohon yang ukuran diameternya 5 kali 5. Untuk pohon yang diameter 10 cm ke atas itu memakai ukuran plot bisa 10 kali 10 ataupun 20 kali 20 meter. Tergantung nanti kita pakai acuan yang mana gitu. Nanti Anda bisa saja mau melakukan analisis vegetasi pohon di satu kawasan, Anda pakai ukuran plotnya 10 kali 10 itu bisa saja. Nanti buat saja Anda pakai acuan yang mana gitu. Tapi ukuran plot yang sudah umum itu 10 kali 10 atau 20 kali 20 itu untuk tingkat ini pohon. Kalau sapling 5 kali 5. Kalau untuk seedling dan vegetasi dasar itu bisa 1 kali 1 atau 2 kali 2. Ya, ini sudah pengembangan dari yang di atas ya, bisa juga ini dipakai. Ini kalau yang membedakan seperti yang tadi, ada yang pohon besarnya, ada yang kelas tiangnya ya, dengan diameter tadi antara 25 sampai 35. Kalau yang B yang umum sajalah kita pelajari dulu sekarang. Nanti kalau ingin lebih bisa mengambil mata kuliah lanjutnya lagi nanti arahnya ke ekologi vegetasi ataupun ekologi hutan. Oke. Sekarang bagaimana metode kuadrat itu ya? Ada yang dikenal dengan metode petak tunggal. Kalau metode petak tunggal itu meletakkan satu petak besar dibagi ke petak-petak kecil atau subplotnya. Nah, seperti ini. Nah, nampak nggak kursor Ibu nih? Pak ya? Nampak Bu. Ya. Ini adalah metode petak tunggal. Jadi di satu lokasi itu dibuat saja dengan ukuran tertentu. Biasanya kalau untuk hutan hujan tropis, kita dengan ukuran minimalnya itu 0,1 hektar itu sudah mewakili untuk ini. Dalam buku Surya Negara juga kalau nggak salah itu dengan ukuran minimal 0,1 hektar itu sudah bisa mewakili gitu, sudah representatif ya ukuran besarnya. Dan di dalam petak besar itu bisa kita bagi-bagi plotnya. Ini yang ukuran yang paling besar di sini plotnya ini adalah plot untuk pohon ya. Terus yang ini yang di dalam ini namanya plot bersarang seperti yang sebelah kanan ini. Plot bersarang ini. Jadi plot besarnya ukuran 2 kali 2 meter, 20 meter, terus plot berikutnya dibuatnya 10 kali 10 meter, ini untuk plot tiang, ini untuk diameter di atas 10 kalau nggak salah tadi itu. Terus yang 5 kali 5 juga ada, yang 5 kali 5 juga ada, ya. Untuk 5 kali 5 ini ukurannya itu adalah plot untuk pancang atau pemudaan pohon atau sapling tadi, dan yang plot yang paling kecil itu untuk tumbuhan bawah, bisa vegetasi dasarnya di situ atau bisa seedling, anakan yang diameter batangnya itu kecil dari 2 cm ya. Jadi dengan metode ini sampel diambil pada satu petak tunggal yang besar, dan di dalamnya tersebar petak-petak kecil yang akan dianalisis atau dikenal itu dengan subplotnya kalau dalam yang plot-plot yang ada di dalam. Dengan demikian petak tunggal yang besar itu dianggap sebagai wakil dari lokasi yang akan dianalisis. Oke, yang
tadi petak tunggal, kalau yang ini petak ganda nih, terpisah-pisah dia, dikenal dengan petak ganda. Nah, dan untuk plot-plot vegetasi yang lebih kecilnya, mulai dari sapling ataupun tumbuhan bawahnya, bisa kita letakkan juga di dalam plot besarnya. Ya, plot besar paling besar itu untuk pohon, di bawah plot itu yang ada di dalam plot besar itu bisa untuk plot sapling, terus yang kecilnya lagi bisa untuk plot seedling atau plot untuk semak ataupun vegetasi dasar. Jadi pada metode ini diterapkan pengambilan sampel, cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan membuat banyak peta, contoh yang tersusun secara sistematik dan tersebar merata. Jadi peletakan plot ini juga macam-macam ya. Kalau tadi kan peta tunggal dan peta ganda, baru arti peta tunggal dengan satu plot besar yang di dalamnya dibagi-bagi menjadi peta-peta subplot ya. Kalau yang ini disebut dengan peta ganda karena peta-peta itu memang terpisah ya. Terus cara peletakan kalau peta terpisah ini juga macam-macam. Kalau yang ini kalau beraturan itu disebut dengan sistematik ya, sistematik sampling. Peletakan plot dilakukan secara sistematik sampling. Nah, namanya ini seperti ini atau beraturan. Atau bisa juga bentuknya yang sistematik itu bukan seperti ini. Umpamanya dibuat line transect atau garis transect, umpamanya dengan membentang tali rafia dari kaki bukit. Nah, kalau kita di perbukitan atau di pegunungan mungkin ya, dari topografi yang rendah diarahkan ke topografi yang tinggi. Jadi kalau membuat garis transect atau memasang transect itu harus memotong topografi. Kalau kita dari pantai, dari bibir pantai mengarah ke dataran, ke apa namanya? Ya pokoknya memotong garis pantai gitu, ya. Nah, kalau di hutan, ya menuju ke dalam hutan, dari pinggir hutan menuju ke dalam hutan. Kalau dari perbukitan atau pegunungan menuju ke kaki bukit atau kaki gunung, gitu. Terus di transek itu sepanjang transek nanti umpamanya kita buat plot 10 kali 10 untuk pengukuran pengambilan data pohon, bisa selang-seling di kiri kanan, nah, itu bisa yang berkelanjutan ya, sebelah kanan 10 meter, 10 kali 10, habis itu sebelah kiri. Atau antara plot sebelah kanan dengan plot berikutnya sebelah kiri kita kasih jarak, boleh juga. Kita kasih jarak umpamanya 10 meter lagi. Baru dibuat plot sebelah kiri. Nanti ke kanannya kita buat jarak lagi 10 meter, baru dibuat ke kanan. Nah, itu bisa juga, itu namanya kalau teratur seperti itu sistematik. Tapi ada juga cara peletakan plot itu yang secara acak ya. Kita ini saja secara acak random. Ya bisa merandomnya atau mengacaknya itu bisa dengan melempar batu ya, ataupun juga dengan mencabut lotre. Umpamanya kita bagi-bagi peta-peta, umpamanya di situ kita nomori, kita cabut nomornya, nomor berapa yang tercabut itu random gitu ya, atau acak. Dan ada juga yang ditentukan atau purposif ya. Kita tentukan letak plot itu berdasarkan umpamanya kita ingin mengamati komunitas yang ditumbuhi oleh jenis invasif belusia. Kalau Ibu, itu salah satu bagian dari penelitian Ibu. Itu bisa kita meletakkan plot itu secara secara purposif itu. Kita pilih di mana ada pohon yang kita inginkan, yang memang kita ingin meneliti tentang vegetasi di sekitar pohon itu, kita letakkan di situ umpamanya. Atau umpamanya Anda ingin lakukan penelitian analisis vegetasi tumbuhan invasif, tentu Anda membuat plot di mana yang ada tumbuhan invasif, di situ dibuat plot. Itu juga peletakan plot secara purposif. Terus kadang-kadang kalau Anda baca nanti kalau ikut-ikut seminar proposal kakak-kakak kelasnya di ekologi tumbuhan, umpamanya dia meletakkan transek secara purposif dan peletakan plot di transek itu secara sistematis umpamanya. Jadi garis yang membentang tali yang pertama itu transek itu yang dia letakkan secara purposif, artinya dia pilih kira-kira di lintas mana nih yang akan mewakili untuk objek yang akan dia teliti gitu. Nah, di situ dia letakkan transeknya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini
metodenya metode jalur ini ya. Metode jalur itu dengan membuat ya transek juga, tapi transeknya itu secara jalur, secara bisa dikenal dengan belt transek ya. Ada jarak, ada ini transeknya itu. Transeknya dibikin 2 atau 3 yang sama besar dari pangkal sampai ke ujung. Di dalam jalur inilah dia buat peta-peta pengamatan. Terus kalau ini yang kombinasi dibuatnya jalur, buat jalur, nanti di dalam ini disusun plot-plot, bisa selang-seling sistematik jadinya. Ya, penyusunan plot di dalam jalur itu bisa sistematik atau bisa berkelanjutan seperti ini, continuous ya. Oke. Nah, itu ini apa nanti dibaca aja, atau kalau ingin di dalam ekologi tumbuhan juga sudah ada, kita bahas dulu yang terlalu banyak bingung juga nanti. Sekarang analisisnya lah dulu, analisis datanya. Analisis datanya setelah kita buat plot seperti yang tadi itu, apa yang akan kita lakukan? Tentu seperti itu ya. Nah, di dalam plot, umpamanya kita membuat plot untuk pohon, kita ingin melakukan analisis vegetasi pohon yang terdapat di kawasan hutan HPPB, umpamanya. Kita buatlah plotnya di sana, apakah secara acak tadi peletakan plot, atau secara purposif ataupun sistematik, itu tergantung dengan tujuan penelitian kita ya. Nanti data yang akan kita ambil itu di dalam plot, yang pertama adalah jenisnya, jenis apa saja yang ada dalam plot itu. Yang kedua, berapa jumlah individu masing-masing jenis. Mungkin ada jenis A, jenis B, jenis C di dalam plot satu ya. Apa saja jenisnya, berapa jumlah individu masing-masing jenis. Terus yang ketiga, kita ukur diameter batang setinggi dada ya. Kalau di sini nih, di gambar kanan, ini setinggi 135 cm atau 130 cm lebih kurang. Ini akan diukur berapa diameternya. Nanti setelah dapat data itu, baru kita mengolahnya. Ini akan kita cari. Umpamanya plot yang kita buat itu sebanyak berapa, tadi Ibu sudah bilang, kalau untuk hutan tropis itu minimal 0,1 hektar, itu sudah mewakili ya. Umpamanya kita buat 10 plot yang berukuran 10 kali 10, itu berarti sudah 1000 meter bujur sangkar, itu udah pas 0,1. Kalau untuk penelitian sebaiknya kita lebihkan dari itu, jangan pas-pasan ya. Terus di plot yang 10 itu kita hitung umpamanya untuk jenis A, taruhlah jenis A itu Duriozibetinus umpamanya, duriannya, ada pohon durian kalau di APPB. Terus kita lihat berapa frekuensi untuk Duriozibetinus, kita lihat berapa jumlah plot yang ditempati oleh Duriozibetinus ini, berapa plot yang ditempati oleh durian. Kalau kita bikin 10 plot, nanti tempatinya 5 plot umpamanya, berarti frekuensinya 5/10 per jumlah plot seluruhnya. Nanti begitu juga untuk jenis ficus umpamanya, semua jenis yang ada dalam kita hitung semua frekuensinya. Jenis ficus ada 2, mungkin di dalam 10 plot hanya 2 plot yang dia tempati. Tapi di frekuensi kita nggak memperhitungkan berapa jumlah individunya ya, kita memperhitungkan jumlah plot yang dia tempati saja. Kalau ficus menempati 2 plot berarti 2/10. Untuk jenis yang ketiga umpamanya apa lagi? Jenis ini yang lain, quercus umpamanya. Quercus itu ada di 3 plot, berarti 3/10. Nanti frekuensi semua jenis ini kita jumlahkan atau kita totalkan, baru bisa kita mencari frekuensi relatifnya. Frekuensi relatif untuk Duriozibetinus tadi, frekuensi suatu jenis tadi dia menempati 5 plot, jadi 5/10 tadi. 5/10 dibagi dengan total frekuensi, dikali dengan 100%, baru dapat kita nilai relatif, frekuensi relatifnya. Begitu juga untuk kerapatan. Kerapatan itu rumusnya jumlah individu
suatu jenis, berapa jumlah individu durian tadi? Mungkin di plot 1 dia ada 2, di plot 2 dia ada 1, plot 3 mungkin ada 2 lagi. Mungkin jumlah individu keseluruhannya itu ada 7 barangkali ya, karena 5 plot yang ditempati, tapi jumlah individunya ada 7 ke semuanya. Berarti densitasnya atau kerapatannya 7 per luas area sampel. Luas area sampel kita 1000 ya semuanya. 10 kali 10 kan 100, ukuran satu plot dikali 10, jadi 1000. Dibagi dengan 1000, itulah itu densitasnya atau kerapatannya. Dan kerapatan relatif sama prinsipnya dengan frekuensi relatif tadi. Kerapatan satu jenis dibagi dengan kerapatan seluruh jenis. Maaf, ini ada kesalahan sedikit kayaknya. Kerapatan satu jenis dibagi dengan kerapatan seluruh jenis dikali 100%, dapatlah kita nilai kerapatan relatif atau density relatif, densitas relatif di sini istilahnya. Terus kalau untuk nilai dominansi, kita bisa dapatkan nilai dominansi itu dari luas tajuk. Luas tajuk itu kanopi ya, kanopi pohon yang berupa payungnya itu, nah itu tajuk namanya. Atau bisa juga dari nilai basal area. Kalau basal area nih gambar sebelah kanan yang diukur setinggi dada tadi, kita dapat nilai diameter kan, diameter setinggi dadanya berapa. Yang kita perlukan itu adalah nilai R-nya sebetulnya. Kita ingin mencari luas ini. Kalau untuk basal area, berapa luas ini? Kalau udah dapat diameter, dapat nggak dicari luas ini? Bisa nggak dicari luas ini? Kalau seandainya udah dapat nilai diameter? Bisa, Bu. Bisa kan? Ya, nilai luas itu yang akan kita cari, itulah nilai basal areanya. Kalau seandainya tadi ada 7 batang, 7 individu pohon durian, ya kita jumlahkanlah berapa luas ke-7 individunya, itu yang kita buat di sini untuk dominansi. Berapa luas untuk 7 itu kita jumlahkan, dibagi dengan 1000 atau luas area sampel. Terus kalau untuk dominansi relatif, sorry. Oke, kita lanjutkan. Berarti untuk nilai dominansi itu setelah kita dapatkan luas basal area tadi, atau kalau untuk luas tajuk sebetulnya bisa juga, ini rumusnya kalau untuk luas tajuk, kita ukur diameter tajuknya, diameter yang sisi yang berlawanan ya, D1 tambah D2 dibagi 4 dikuadratkan kali P, nah, itu luas atau crown covernya. Untuk dominansi relatif nanti luas basal area atau dominansi satu jenis, nanti kan semua jenis akan kita buat nih dominansinya sama dengan cara yang di atas. Nanti kita jumlahkan semua dominansi itu, dominansi total, baru kita cari dominansi relatifnya, yaitu dominansi satu jenis, umpamanya dominansi durian tadi, Durio zibetinus, dibagi dengan dominansi keseluruhannya, total dominansi kali 100%. Sehingga dapatlah kita nilai-nilai total relatif-relatif ini, mulai dari frekuensi relatif, kerapatan relatif, atau densitas relatif, dan dominansi relatif.
baru kita bisa menghitung indeks nilai pentingnya, itu dengan menjumlahkan nilai-nilai relatif tadi. Baru bisa kita dapatkan indeks nilai penting. Mana yang paling tinggi nilainya itu adalah yang paling menguasai di lokasi tersebut. Itulah jenis yang penguasaannya paling dominan, ya. Apakah dia menguasai dalam hal penyebarannya tadi, makanya Ibu bilang dominannya suatu penguasaan dari suatu suatu spesies di dalam hutan itu bisa dari segi penyebarannya, yaitu frekuensinya tinggi, bisa dengan kerapatannya, itu dengan jumlah individunya tinggi, itu menggambarkan kesesuaian lingkungan, ya. Atau penguasaannya dari segi dominansi, mungkin pohonnya satu tapi besar sekali, itu bisa jadi dia punya nilai penting atau indeks nilai pentingnya tinggi, atau bisa jadi dari ketiga-tiganya dia ini besar, frekuensinya juga besar karena penyebarannya banyak di situ, banyak plot yang ditempatinya, bisa juga dengan tambah lagi kerapatannya juga banyak, selain dia tersebar di banyak plot, jumlah individu juga banyak, terus selain itu ukurannya juga besar-besar, sehingga diameternya itu kalau kita ukur besar-besar gitu, sehingga nilai pentingnya tingginya. Terus ini dia. Selain itu bisa juga kita lihat nilai indeks keanekaragamannya. Bagaimana nilai indeks keanekaragamannya dengan menggunakan rumus ini, ya. Min sigma NI per N. NI itu adalah nilai penting dari satu jenis dibagi dengan nilai penting seluruh jenis, log NI per N. Log lagi ini nilai penting satu jenis per nilai penting seluruh jenis. Nanti untuk semuanya kita dapat nilai-nilai ini, nilai H-nya ini baru kita sigmakan, baru min dari itu, dia min biasanya dapatnya, baru kita min sigma dari semuanya, baru dapat nilainya. Nilainya biasanya ini ada bermacam-macam menu juga, ya. Ini istilahnya dia mantap sekali, kurang mantap, ada istilahnya yang tinggi, sedang, dan rendah, ya. Tinggi, sedang, dan rendah. Dari nilai ini bisa kita lihat. Terus selain itu bisa juga kita lihat nilai indeks kesamaannya. Nilai indeks kesamaan contohnya begini. Umpamanya Anda ingin melakukan penelitian di APPB tadi, Anda ambil dari sisi barat dan sisi timurnya. Mungkin karena kita berasumsi atau berhipotesis mungkin terdapat perbedaan komposisi dan struktur dari vegetasi pohon yang terdapat di sisi barat dan sisi timur hutan HPPB. Jadi dibuat dua plot model yang tadi, dua kelompok gitu, dua lokasi plot, ya, dua lokasi penelitian, sisi barat dan sisi timur, dengan ya jumlah plotnya tertentu juga, mungkin 10 plot. Nanti kita analisis ininya, indeks kesamaan vegetasinya dengan rumus ini, 2W per A tambah B kali 100%. Jadi berapa tingkat kesamaan dari vegetasinya? Yang W itu adalah jenis-jenis yang sama di antara plot yang diletakkan di sisi barat dan di sisi timur. Mungkin kalau kita temukan semuanya ada 25 jenis di sisi barat, ada 30 jenis mungkin di sisi timur, mungkin jenisnya berbeda, ya. Yang sama jenisnya itu hanya umpamanya ada 5 mungkin yang sama, cumannya 5 jenis yang sama-sama ada di kedua lokasi itu. Jadi itulah nilai W-nya. Jumlah jenis terkecil yang sama dari dua area yang berbeda. Terus A itu adalah jumlah di lokasi A, jumlah jenisnya. B itu adalah jumlah jenis di lokasi B kali 100%. Kalau makin mendekati 100% itu makin tingkat kesamaannya makin besar gitu. Kalau makin sedikit, nah itu di bawah 50% itu dikatakan kesamaannya itu kecil. Kira-kira begitu.
Ya, mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan sekarang. Kira-kira ada yang mau bertanya tentang asesmen vegetasi hutan? Jadi kita menilai suatu hutan itu untuk menilai ya data, kita mengambil data untuk menilainya. Sebetulnya di hutan itu yang mendominasi itu kalau pohonnya apa gitu kan, pohon itu bisa kita lihat juga kualitas jenis dari pohonnya ya. Umpamanya didominasi oleh pohon pohon-pohon pionir umpamanya, itu kita juga kita kategorikan juga kalau ternyata hutan itu adalah hutan yang sudah terganggu atau hutan sekunder kan. Kalau hutan primer tentu akan didominasi oleh vegetasi-vegetasi atau oleh jenis-jenis tumbuhan yang biasanya ada di hutan primer. Jadi dari situ tentu bisa kita nilai nanti. Atau di sana sudah didominasi oleh jenis-jenis invasif, itu perlu juga kita ya mungkin saran atau ya kebanyakan saran ya, mungkin bagi pengelola kan perlu di apa ya perlu dikelola lebih jauh karena yang dominan di sana udah didominasi oleh jenis invasif. Namanya jenis invasif itu sifatnya dia ingin menjadikan suatu kawasan itu atau satu areal itu jadi monodominan atau monokultur ya. Dia saja yang ada di situ gitu, menyingkirkan jenis-jenis asli yang lainnya ya. Ya otomatis tentu tingkat keanekaragaman jadi turun. Selain tingkat keanekaragaman vegetasinya turun, tentu tingkat keanekaragaman faunanya juga akan ikut serta turun. Karena apa? Karena masing-masing fauna itu tentu dia punya pakan masing-masing ya. Fauna itu hidup di hutan, dia tentu punya beraneka ragam juga yang ada di sana. Terus dia punya spesifik pakannya juga ya. Kalau nanti jenis pakannya hilang dari hutan tersebut, tentu dia juga tidak mampu lagi tumbuh di sana gitu. Tentu dia akan berkurang juga tingkat keanekaragamannya. Makanya kalau kita mempelajari invasif itu perlu sekali di ini kan. Sebentar ya, ada telepon dari Tuti. Halo, assalamualaikum.
Oke, maaf ada gangguan, ada telepon dari Bu Tuti tadi membicarakan mengenai mata kuliah. Baik, ada sampai di sini ada pertanyaan tentang hutan, tentang apa yang nilai apa yang bisa kita ambil atau data apa yang bisa kita ambil dari pengamatan kita terhadap satu kawasan hutan ya, untuk vegetasinya, vegetasi hutan. Kalau untuk hewannya kan lain lagi, ada ya kan banyak juga ya penelitian-penelitian tentang hewan, hewan di hutan, apakah hewan tanahnya atau apa. Nah, sekarang kita tentang vegetasinya dulu. Bisa dipahami sejauh ini apa yang dijelaskan tadi? Furkan gimana? Bisa dipahami, Bu. Bisa dipahami ya. Seandainya umpamanya terlintas pikiran nanti arahnya mau kemana ya, kalau ada yang minat-minat umpamanya ke arah ekologi tumbuhan, ya bisa saja Anda mengambil yang ini, yang arah ke asesmen vegetasi hutan, ataupun mungkin nanti berminat ke apa tumbuhan invasifnya boleh juga gitu. Ke tumbuhan invasif sebetulnya gini, bisa juga sama juga asesmen vegetasi ini, salah satu penghuni hutan itu kan ada tumbuhan invasif, artinya komposisi tumbuhan di hutan itu kalau yang tadi kita lihat dari strukturnya, kalau kita lihat dari komposisinya ada tumbuhan itu yang tumbuhan invasif di sana ya. Seperti contohnya kalau di daerah di HPPB itu ada akasia mangium juga. Kalau untuk tumbuhan bawahnya banyak tumbuhan invasif seperti ada Melastoma malabatricum, ada Piperaduncum, ada Lantana camara, ada ada Mimosa pigra, ada Leucaena glauca, banyak gitu tumbuh-tumbuhan invasif juga ya. Kalau untuk di kawasan hutan raya Bung Hatta itu juga banyak berupa pohon seperti ada kaliandra ya, itu adalah tumbuhan invasif. Kalau Ibu kemarin itu penelitian di kawasan konservasi KSI, PT Kencana Sawit Indonesia, Ibu melihat di sana didominasi oleh Belusia pentamera, di mana Belusia ini juga jenis invasif yang berupa pohon gitu. Ya, jadi Ibu juga penelitian di sana tentang melihat salah satu bagiannya adalah melihat bagaimana komposisi dan struktur vegetasi tumbuhan yang diinvasi oleh tumbuhan invasif Belusia. Ibu membandingkan di sana antara kawasan yang diinvasi secara dominan oleh Belusia ya, Ibu membandingkan antara Belusia dengan non Belusia. Jadi non Belusia itu macam-macam jenisnya itu kan, antara Belusia dan non Belusia itu dominan Belusianya gitu. Terus lokasi yang keduanya adalah lokasi yang berimbang antara Belusia dengan non Belusianya. Terus lokasi yang ketiga Ibu ambil adalah yang sedikit Belusianya dibandingkan dengan yang non Belusia ya, dengan pohon non Belusia. Terus Ibu lakukan kerjanya ya di sana, analisis vegetasi ini di sana, analisis vegetasi untuk tingkat pohonnya, untuk tingkat saplingnya, untuk tingkat vegetasi bawahnya, termasuk seedling dan tumbuhan vegetasi dasar gitu. Ternyata memang jauh sekali ininya penurunan tingkat keanekaragaman hayati dengan dominansi dari tumbuhan invasif Belusia ini. Jadi semakin banyak Belusianya, semakin sedikit keanekaragaman vegetasinya, apakah itu untuk tingkat pohon, tingkat sapling, ataupun tingkat vegetasi bawah ataupun seedling. Itu salah satu ininya ya. Terus salah satu bagiannya. Terus bisa juga sebetulnya umpamanya selain lakukan analisis vegetasi, bisa juga dengan menggambarkan sebaran. Sebetulnya dengan melihat ya dengan plot-plot tadi kita lihat bagaimana sebaran jenis yang dominan. Umpamanya tadi kalau di APPB itu umpamanya kita lakukan penelitian didominasi ternyata oleh pohon durian, mungkin kan Durio zibetinus. Bisa juga kita lihat bagaimana penyebaran Durio zibetinus ini di sana. Apakah penyebarannya dia merata atau seragam di sana, ataukah penyebarannya acak, atau juga penyebarannya itu berkelompok. Itu bisa juga kita lihat. Ya, indeks morisita namanya. Indeks morisita, bagaimana nilai indeks morisitanya itu juga akan menggambarkan tingkat keseragaman tadi.
berkelompokkah, seragamkah, atau acakkah dia di lapangan itu. Itu bisa juga kita kaitkan atau kita hubungkan nanti ke sifat-sifat dari tumbuhan tersebut, atau juga ke faktor lingkungan yang ada gitu. Kira-kira itu tentang ya materi tentang asesmen vegetasi hutan. Sampai di sini ada pertanyaan. Di kelas ini sudah ada kelompok-kelompok kan? Sudah, Bu. Di kelompok 2 siapa? Siapa yang kelompok 2? Lupa. Siapa nih kelompok 2? Ada yang catat kemarin tuh. Mau pindah sama Salsa Putri Nabila, Bu. Jawabannya, Bu. Pindah-pindah. Maksudnya pindah-pindah gimana, Taufik? Halo? Hari Sumartin? Nah, ya gimana Taufik? Itu, Bu. Kelompok 2 ada Nurul Anissa, Muhammad Farza, Indah Rizka Alivia, Salsa Putri Nabila, Wiwi, dan juga udah Isan, Bu. Ya. Ada kan sekarang yang anggota kelompok 2 ada ya, nanti kalau Ibu kasih tugas. Jadi kita kan metodenya metode SCL. Minggu depan Ibu akan kasih tugas gitu, apa yang akan dikerjakan oleh kelompok 2. Ada berapa kelompok semua, Taufik? Ada 5, Bu. Oh, 5 kelompok. Ada dijelaskan masing-masing kelompok itu tugasnya kira-kira apa? Kemarin itu kata Pak Jabang gini, Bu, untuk kan ada 5 kelompok, itu ada 5 dosen pengampu gitu, Bu. Jadi satu kelompok itu 1 dosen pengampu gitu, Bu. Ya. Tergantung ke dosennya nanti mau ngasih tugas presentasi mengenai apa gitu, Bu. Oke. Ya. Oke. Yang Ibu itu Ibu masuk di 2 ini sebetulnya, apa namanya, untuk vegetasi hutan sebetulnya kemarin itu ada dikasih tahu kemarin itu di ini untuk vegetasi hutan itu yang masuk Pak Khairul apa Pak J ya? Tapi Ibu jadinya yang masuk gitu. Jadi Ibu masuk di 2 topik, ada 2 kelompok yang akan tampil bersama Ibu nanti ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 udah tampil sama Pak Jabang ya? Sudah, Bu. Nah, ya. Jadi yang akan tampil sama Ibu itu adalah kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti Ibu akan carikan topiknya, atau mungkin Ibu akan carikan topiknya, mungkin nanti akan Ibu kirim ke grup, atau barangkali nanti minggu depan masih Ibu yang masuk, yang memberi ini barangkali tentang tumbuhan invasif. Jadi setelah itu baru kita masuk aja ke tugas kelompok 2 dan kelompok 3 yang presentasi. Ya, mungkin seperti itu, nanti Ibu pikirkan dulu. Kalau seandainya mau Ibu kasih tugas, nanti Ibu infokan di grup ya. Oke. Yang angkatan 2020 di sini siapa nih? Indah angkatan 2020, Bu. Oh, Indah 2020. Indah juga. Ya, berarti kan Indah belum ngambil nih ekologi tumbuhan ya. Mata kuliah materi yang diberikan sekarang ini dia berkaitan dengan ekologi tumbuhan sebetulnya. Salah satu materi di ekologi tumbuhan tentang analisis vegetasi. Kalau sekarang ya analisis vegetasi secara umum kan. Kalau yang ini kita tentang mengkaji vegetasi hutan, bagaimana mengassessment suatu vegetasi hutan. Kira-kira Indah paham dengan apa yang diberikan tadi? Insya Allah bisa dipahami, Bu. Bisa dipahami, oke. Ya. Oke, nggak apa-apa Ibu. Rasanya ya sudah cukup menjelaskan tadi apa langkah-langkah dalam mengambil data-data dari vegetasi hutan. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, nggak tahu nanti entah tugasnya Ibu kasih data nanti yang suruh diolah terus nanti dipresentasikan, atau Ibu kasih sebetulnya untuk topik tumbuhan invasif cukup banyak juga yang harus dijelaskan.
eh, entah topik tumbuhan invasif yang sama-sama Ibu kasih ke kelompok 2, ke kelompok atau kelompok 3. Lihat ini nanti. Kalau seandainya minggu depan sudah harus Anda yang tampil, nanti Ibu akan share di grup nanti materi apa yang akan dibahas. Ya. Baik, Bu. Oke, absennya udah diambil belum ya? Untuk link absennya ada di room chat, Bu. Oh, udah ya, dikirim ke Ibu ya. Baik, Bu. Bentar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah cukup dipahami materi kita hari ini. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu minggu depan ya. Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Ya, Ibu izin dulu ya. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Ibu. Rekan-rekan jangan keluar dulu karena kita akan dokumentasi terlebih dahulu, rekan-rekan. Mungkin bisa on cam ya. Kita mau dokumentasi terlebih dahulu. Sari bisa bantu buat screenshot, Sar? Bisa. Saskia Vandini belum on cam. Diapain hostnya mah nggak bisa on cam jadinya. Udah. Oke. Ya, Sar. Untuk layar 1, 2, 3. Kemudian layar yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Kembalikan Taufik. Video aku muncul nggak, Sar? Ada apa? Oh, oke.